Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mepresentasikan tentang Embedded Finance and AI, inovasi keuangan digital yang mengguncang dunia bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dipta Ramadan Siswanto sebagai pemateri pertama. Pertama, Embedded Finance and dampaknya. Embedded Finance adalah integrasi layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman, asuransi ke dalam platform non-keuangan. Misalnya saat kita belanja di Shopee, lalu langsung memilih opsi cicilan pay later, itu sudah termasuk embedded finance. Kita tidak membuka aplikasi bank, tapi tetap mendapat layanan keuangan secara instan. Contoh lainnya adalah aplikasi Gojek dan Grab yang menawarkan asuransi, top up, bahkan pinjaman. Embedded finance memberi kemudahan dan kenyamanan, tapi ini juga punya risiko. Konsumen bisa terjebak utang tanpa sadar, atau data mereka bisa disalahgunakan jika platform tidak aman. Oleh karena itu, tren ini perlu diikuti dengan regulasi yang kuat dan edukasi digital ke masyarakat. Oke, selanjutnya resiko penggunaan AI dalam fintech. Artificial Intelligence sangat membantu dalam efisiensi layanan keuangan. Misalnya, AI bisa mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis, memberikan rekomendasi pinjaman, hingga menggantikan customer service lewat chatbot. Namun, AI juga membawa risiko yang besar. Pertama, ada bias algoritma. AI bisa menolak pengajuan pinjaman dari seseorang hanya karena data pelatihan sebelumnya bias. Kedua, transparansi rendah. Banyak keputusan AI tidak bisa dijelaskan secara logis. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada prinsip AI etik, audit algoritma, dan regulasi perlindungan data. Selain itu, AI harus disampingi manusia dalam pengambilan keputusan akhir. Jadi, AI bukan untuk menggantikan, tapi mendukung peran manusia dalam sistem keuangan. Kasus PHK Microsoft dan etika dalam dunia teknologi. Salah satu dampak nyata dari perkembangan AI adalah pengurangan tenaga kerja. Kasus yang menonjol adalah keputusan Microsoft untuk memutus hubungan kerja dengan sejumlah karyawan yang justru membantu mengembangkan teknologi AI tersebut. Dampaknya terasa baik secara internal moral karyawan turun. Kehilangan rasa aman kerja maupun eksternal seperti rusaknya reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bijak. Bukannya langsung PHK, lebih baik melakukan pelatihan ulang atau reskilling atau membuka jalur karir baru bagi pekerja. Transformasi teknologi harus laras dengan tanggung jawab sosial terhadap sumber daya manusianya. Selanjutnya, ada perbandingan embedded finance dan fintech tradisional. Fintech tradisional adalah layanan keuangan digital yang berdiri sendiri, seperti Dana, OVO, Kreditvo, dan aplikasi mobile banking. Sementara embedded finance menyisipkan layanan keuangan langsung ke dalam aplikasi atau platform non-keuangan. Kita sebenarnya sudah menggunakan embedded finance. Embedded finance lebih pasif, mudah, dan tidak terasa sebagai layanan keuangan. Inilah yang membuatnya cepat berkembang, tapi sekaligus berbahaya jika pengguna tidak sadar bahwa mereka sedang membuat keputusan keuangan penting. Jadi, meskipun sama-sama berbasis teknologi, pendekatan dan dampaknya sangat berbeda. Embedded finance menawarkan kenyamanan, tapi butuh pengawasan ekstra dari sisi etika, transparansi, dan regulasi. Karena semakin tak terlihat, semakin besar juga potensi resikonya jika tidak disadari oleh pengguna. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan. Pertama, kita telah melihat bagaimana embedded finance mengubah pola interaksi konsumen dengan layanan keuangan. Kini, layanan keuangan hadir secara tersembunyi di dalam platform yang sehari-hari kita gunakan, mulai dari belanja online hingga transportasi. Hal ini memberi kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal transparansi dan edukasi pengguna. Kedua, penggunaan AI dalam industri fintech membawa potensi luar biasa dalam efisiensi dan kecepatan layanan. Tetapi di sisi lain menghadirkan resiko yang tak bisa diabaikan, mulai dari bias algoritma,
kebocoran data, hingga pengambilan keputusan yang tidak manusiawi. Ketiga, kita juga menyoroti dampak sosial dari transformasi ini, seperti kasus PHK oleh perusahaan besar seperti Microsoft. Ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berdampak pada sistem, tetapi juga pada manusia di dalamnya. Keempat, perbandingan antara fintech tradisional dan embedded finance memperlihatkan bahwa pendekatan baru ini membawa konsekuensi yang lebih tersembunyi namun luas. Kesimpulannya, embedded finance dan AI bukan sekedar inovasi teknis, melainkan juga isu bisnis, sosial, dan etika. Disinilah peran kita sebagai generasi digital tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami dampaknya dan bertanggung jawab atas penggunaannya. Karena pada akhirnya, seberapa bermanfaat atau berbahayanya teknologi ditentukan oleh bagaimana kita menggunakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.